Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di perkuliahan kedua hari ini. Baik, di perkuliahan kedua hari ini kita akan membahas mengenai desain analisa kelayakan. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tujuan dari analisa kelayakan ini adalah untuk menghindari keterlanjuran sebuah investasi yang sudah dikeluarkan, karena biasanya investasi itu bernilai besar dan semua orang yang berinvestasi ingin sebuah pengembalian seperti itu ya. Nah, kita akan membahas hari ini mengenai investasi itu jenisnya apa aja, kemudian untuk mendesain sebuah analisa kelayakan, untuk mengetahui seberapa kedalaman dari sebuah analisa kelayakan, itu data yang diperlukan apa aja, seperti apa bentuknya, seperti itu ya. Kita akan bahas dalam pertemuan berikut. Saya akan coba share screen. Baik. Oke, jadi ini adalah desainnya, studi kelayakan isinya apa aja. Nah, pertama kita bahas dulu jenis-jenis kebutuhan investasi ya. Jadi semua hal yang sudah diinvestasikan begitu, itu ada 3 jenisnya ya. Ini ya, yang paling kita tahu adalah yang ini, investasi yang dapat diukur labanya. Ya, yang nanti akan kita fokuskan adalah di sini juga, investasi yang dapat diukur labanya. Kalau investasi yang tidak dapat diukur labanya, kita tidak bahas dalam mata kuliah analisa kelayakan. Misalnya apa investasi yang tidak dapat diukur labanya? Investasi yang labanya naik turun sangat drastis ya, sangat berfluktuatif. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang suka bermain saham, ya. Saham itu termasuk perlu dipelajari lagi sendiri nih ada ilmunya khusus ya tentang saham begitu. Bagaimana cara memprediksi labanya? Karena benar-benar fluktuasinya itu benar-benar sangat sangat berfluktuasi begitu ya. Misalnya yang barusan terjadi, masih ingat teman-teman dengan penggabungan seluruh bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia seperti itu. Jadi BNI Syariah, kemudian BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah itu menjadi satu BSI ya, dengan BRI Syariah menjadi holdingnya. Nah, orang yang sudah beli saham di BRI Syariah, statnya itu saham per lembarnya cuma 2.000. Nah, ketika sudah menjadi BSI, itu langsung naik jadi 11.000 kalau nggak salah. Ya, jadi ini naiknya itu bisa sampai 5 kali lipat begitu ya. 2.000 ke 11.000, 5 kali lipat. Jadi orang yang menginvestasikan 100 juta saat dalam cuman waktu 1 bulan ini, dia langsung punya uang berapa? 500 juta. Cuman dalam waktu 1 bulan. Ya, investasi cuman dalam waktu 1 bulan dari 100 juta langsung jadi 500 juta. Dan ini ke depan juga sangat berfluktuatif, apakah nanti naik atau justru turun. Sangat berfluktuatif sendiri, kita makanya ini perlu ilmu khusus, tidak dibahas di analisa kelayakan. Kemudian yang kedua, investasi yang tidak menghasilkan laba. Apakah ada investasi yang tidak menghasilkan laba? Ada ya, ini investasi yang sifatnya sosial. Kita sudah bahas kemarin ya, ada beberapa investasi di bidang sosial, dia tidak memerlukan, tidak concern terhadap laba yang dihasilkan seperti itu ya. Misalnya program lingkungan, program bantuan penyediaan air bersih
gitu. Ya, karena di situ adalah yang diberi adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, begitu ya. Nggak mungkin kita mengharap profit ya. Misalnya bantuannya 100 juta. Nggak mungkin kita berharap uang 100 juta itu kembali 500 juta begitu. Seperti yang di atas ini, nggak mungkin kan? Karena ini sifatnya sosial. Nah, ini nanti tapi tetap ada ilmunya gitu ya. Tetap ada ilmunya. Biasanya seringnya sekarang ada metodologi yang namanya SROI, Social Return on Investment. Jadi perusahaan tetap bisa menghitung berapa return-nya atau pengembaliannya dari sebuah investasi yang dikeluarkan. Ya, atau yang sudah ini mirip juga dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di ekonomi teknik, yaitu benefit cost analysis. Ya. Jadi kita di sini tidak menghitung profit tapi sebenarnya benefit. Ya, jadi dari sekian misalnya bantuan penyediaan air bersih, benefitnya seberapa orang sih yang memanfaatkan bantuan itu, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada bantuan itu, orang beli sendiri, airnya itu beli berapa, terus berapa orang yang menggunakan, sehingga bisa dihitung benefit kan. Nah, benefitnya ini apakah worth it dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Nah, ini nanti bisa juga dihitung social return on investment atau ada metodologi lain benefit cost analysis. Ini juga tidak kita bahas ya dalam analisa kelayakan pada mata kuliah ini. Jadi benar-benar kita berfokus pada yang nomor 3 ini, investasi yang dapat diukur labanya. Ya, meskipun semua bentuk investasi tetap ada unsur resiko ya, berfluktuasi seperti itu ya, memang tetap ada. Cuman dalam hal ini kita bisa prediksi, kita bisa hitung labanya begitu. Ya, misalnya apa, kita investasi produk misalnya, pengembangan produk baru, bikin briket misalnya ya. Nah, kita kan bisa bisa menghitung forecasting pasarnya. Pasarnya nanti pengguna briketnya itu siapa, seperti itu. Ada enggak gitu. Kita cari dulu industri-industri, misalnya fokusnya di pasar industri. Kita cari dulu industri-industri yang kira-kira menggunakan bahan bakar alternatif untuk jadi bahan bakarnya. Terus kita hitung kan kebutuhannya berapa, misalnya perusahaan A 1 ton, perusahaan B 2 ton, perusahaan C 3 ton, dan sebagainya, sehingga kita tahu perkiraan yang dibutuhkan dalam sebuah pasar ini tuh berapa demand-nya. Begitu ya. Terus kita nanti juga perlu bandingkan demand ini dengan supply. Supply-nya sudah berapa banyak sih gitu yang perusahaan yang sudah bermain di pasar ini, pasar briket ini. Ya, jadi misalnya kompetitor kita siapa? Ini supply ini berhubungan sama kompetitor. Nah, kalau ternyata jumlah demand yang ada di pasar itu lebih besar daripada supply yang ada, berarti kan kita masih berpeluang untuk mengembangkan investasi itu, mengembangkan bisnis itu, begitu ya. Kita tentukan aja dari sekian demand yang bisa kita penuhi, kita ngambil berapa persen market share. Nah, kalau laba ini hubungannya sama market share. Ya, jadi misalnya demand-nya ternyata masih ada 1 juta ton. Kita ambil 20%-nya aja lah. 20%-nya berarti berapa? 200.000 ton ya. Berarti nanti kita tetapkan kapasitas produksi kita itu adalah 200.000 ton. Nah, dalam penjualan per 1 tonnya, briket itu berapa? Gitu. Misalnya, 500.000 per ton. Nah, kita kan bisa hitung labanya. Ya, dari penjualan dikurangi dengan
HPP ya. Harga pokok produksinya berapa? Seluruh penjualannya ini dikurangi seluruh harga pokok untuk memproduksinya itu berapa, kita ketemu labanya. Ya, sehingga nanti kita bisa ukur labanya. Nah, kita fokusnya ke yang seperti itu ya, ke yang kita bisa hitung labanya, seperti itu. Nah, dari investasi yang dapat diukur labanya inilah yang nanti mempengaruhi intensitas dan kedalaman dari studi yang dilakukan. Ya, kalau kita kemarin bahas ada 10 indikator seperti itu ya, 10 kajian, apakah misalnya kalau investasinya ini adalah buka warung kopi, kita juga harus melakukan 10 kajian, ya terlalu mahal nanti ya. Kalau cuman sedikit, investasinya cuma 50 juta, jangan sampai kajiannya yang untuk menilai kelayakannya makan 10 juta sendiri. Wah ini apa namanya, nggak worth it kan nanti jadinya seperti itu. Makanya nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas dan kedalaman studi yang dilakukan. Nah, ini contoh-contoh investasi yang dapat diukur labanya. Apa aja? Jadi investasi yang dapat diukur labanya itu bisa ini ya, selain dari yang tadi apa namanya perluasan usaha atau pengenalan proyek baru atau produk baru seperti itu, bikin perusahaan baru atau perluasan usaha misalnya yang awalnya cuma 500 ton nanti diluaskan jadi ton. Nah, ini juga perlu analisa kelayakan. Terus selain ini juga bisa untuk menilai kelayakan dari penggantian mesin atau equipment. Nah, misalnya kita bandingkan mesin ini seperti yang sudah kita pelajari di ekonomi teknik dulu ya. Misalnya ada mesin A mau diganti mesin B. Ini spesifikasinya gimana? Terus umurnya berapa? Biaya operasionalnya seperti apa? Seperti itu ya. Inilah yang nanti menentukan gitu ya. Jadi kalau ngomong biaya kan sebenarnya yang terjadi itu ada di awal, tengah, sama akhir ya. Kalau di awal itu namanya adalah biaya investasi, kalau di tengah itu namanya apa? Ada yang masih ingat? Di tengah itu namanya adalah biaya operasional dan maintenance. Ya kan? Karena dia munculnya di sepanjang proyek itu berjalan atau produksi itu berjalan. Terus ada lagi, satu lagi adalah biaya apa kalau di akhir ketika proyeknya udah selesai. Atau nilai sisa ya, nilai sisa. Nah, kita menentukan adalah pemrakarsa atau pemberi gagasan utama seperti itu. Jadi yang punya idenya, yang punya business owner-nya begitu ya. Business owner-nya yang tahu, oh investasiku ini harus laba, pengen laba sekian, atau aku punya uang segini, wis nggak apa-apa ini untuk sosial, seperti itu ya. Atau aku punya uang segini, nanti mau tak tanam saham aja lah. Nah itu kan yang menentukan jenis investasi tadi adalah owner-nya akhirnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai diagram alir studi kelayakan. Gimana sih tahapannya seperti itu? Tahapannya adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama, identifikasi dulu ide dari studi itu untuk apa. Mau melakukan studi kelayakan itu untuk apa ya? Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, apakah untuk investasi yang harus ada labanya, kemudian itu berupa apa? Apakah pembangunan proyek baru atau perluasan usaha atau penggantian mesin seperti itu. Identifikasi dulu. Kemudian yang selanjutnya
adalah informal screening. Informal screening tuh kita screening yang informal ya. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa kita tuh ya kita nongki-nongki lah ya di warkop gitu ya, cari cari informasi secara informal ya. Um, ini gimana kira-kira misalnya di tempat ini itu misalnya mau bikin restoran di sebuah tempat A, terus kita cari informasi informal di sekitar tempat A itu gitu. Gimana kebiasaan orang di situ tuh sehari-harinya, terus pekerjaannya misalnya, terus orang sana itu budayanya seperti apa, sukanya seperti apa. Ini kita riset dulu secara informal ya. Kalau informal kan nggak perlu uh, ini ya apa kayak harus memenuhi kecukupan data, statistik. Itu nggak perlu. Informal tuh benar-benar kita cari data awal. Terus apakah informal analysis itu favorable? Apakah oh iya nih kayaknya secara informal udah cukup nih, bisa nih dilanjut bikin buka bisnis di situ. Oke, buka gitu ya. Kalau misalnya oke, kita lanjut pre-FS atau pra-studi kelayakan. Kalau misalnya enggak, wah dari informasi awal aja udah nggak ada harapan begitu ya. Ya udah berhenti sampai situ, nggak perlu dilanjut gitu. Berarti nggak cocok bisnis itu di lokasi itu seperti itu. Ya, sama seperti pengalaman yang tahun lalu. Kita ada pekerjaan itu adalah pra studi kelayakan pembangunan RDF Plan di Tuban. Nah, kenapa kok masih pra FS? Karena kalau benar-benar FS yang sebenarnya itu kan detail sekali ya, ada 10 kajian kemarin itu ya. 10 kajian dan itu harus benar-benar detail sehingga tidak nggak mungkin nanti kalau udah jalan bisnisnya ada kejadian kayak Lapindo misalnya ya. Misalnya udah dibor di situ, ternyata di situ ada titiknya salah atau ngebornya ternyata nggak boleh sedalam itu karena nanti akan menimbulkan kerusakan alam dan sebagainya ya seperti sekarang ini ya kan harus ketika sudah kejadian seperti itu perusahaan harus ini kan ganti rugi ya sekian rumah yang banjir itu kan diganti sama perusahaan. Nah itu nggak jadi untung seperti itu ya kan. Nah, nanti kalau misalnya FS yang sebenarnya harus benar-benar sampai menguji, kalau secara teknis itu benar-benar sampai menguji teknisnya. Teknisnya itu ya apa namanya studi teknis. Ini misalnya di tanah ini itu bagaimana kandungannya. Itu benar-benar diuji, dilabkan seperti itu ya. Terus di dalamnya situ tuh kira-kira ada apa itu benar-benar misalnya harus ngebor gitu ya eksplorasi itu ya harus ngebor beneran seperti itu makanya mahal biasanya studi kelayakan tuh besarannya itu bisa 1% dari 10% dari anggarannya jadi misalnya kalau apa namanya anggarannya misalnya 100 juta begitu ya 10%-nya bisa 10 juta. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya besarannya itu 1M, bisa jadi untuk analisa kelayakannya berapa? 100 juta. Seperti itu ya anggarannya. Nah, makanya sebelum keluar uang yang segini begitu ya, kita perlu untuk melakukan pre-FS ini. Ya. Kita perlu untuk lakukan yang namanya studi kelayakan. Jadi belum yang benar-benar sampai detail begitu ya. Kalau studi kelayakan tuh kita sampai detail DED-nya ya. Jadi kalau misalnya yang teknis itu sampai
gambar 3D-nya, mesinnya tuh seperti apa, layout-nya, jarak-jaraknya. DED itu pokoknya benar-benar detail engineering design. Kalau membangun itu benar-benar sampai muncul kebutuhan semennya berapa sak, seperti itu ya. Benar-benar sampai detail. Gambarnya seperti apa, itu benar-benar sampai detail. Nah, yang di pra ini kita sebelum ke detail sini, kita pra dulu. Pra itu ya studi kelayakan, bukan yang informal, bukan yang warung, beneran. Jadi kalau misalnya ada survei statistik ya harus sesuai kecukupan datanya, seperti itu. Ya, paling enggak di sini kita lihat pasar misalnya. Terus lokasi misalnya, di lokasi itu tuh seperti apa. Baru kalau ini udah oke, ternyata oh iya ini layak nih secara pra-FS layak. Jadi pra-FS tuh wungkul ya. Jadi kalau ini didetailkan begitu ya, benar-benar sampai kebutuhan sak semennya berapa. Kalau ini tuh, oh ini kira-kira kalau membangun seperti itu butuh 100 M gitu. Nah ini secara apa? Nggak detail tapi ya, nggak benar-benar yang detail banget seperti itu di pra-FS. Oke, nanti kalau misalnya diputuskan layak, baru kita lanjutkan ke feasibility study. Tapi kalau dalam pra-FS aja udah nggak layak, ya udah berhenti. Gitu. Nah, biasanya kalau yang di apa namanya pra-FS itu seperti apa sih? Nah, ini saya ada contohnya nih. Nah, ini adalah pekerjaan, contoh pekerjaan yang di Tuban dulu. Ya, jadi ini permintaan dari Pemkab Tuban untuk membangun RDF Plan di Tuban. Terus kita diminta untuk membuat pra-FS pembangunan RDF Plan di Tuban. Ya, isinya seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu teknologi pengolahan sampah di seluruh Indonesia begitu. Oh, ternyata ada karakteristiknya. Kalau misalnya sampahnya 100 ton per hari itu teknologinya seperti ini loh. Tapi kalau misalnya kayak Jakarta, Surabaya, Jakarta gitu yang sampai 1000 ton per hari itu beda lagi kayak gitu. Nah, kalau yang menengah 500-an ke atas gitu. Nah, ini beda lagi juga gitu. Nah, kita sesuaikan kalau misalnya Tuban itu kotanya kecil, kapasitasnya misalnya nggak sampai 100 ton, ya berarti kita beri masukan nanti teknologinya tuh di sini. Gitu. Terus, nah, terus yang keempat ini aspek makroekonomi. Jadi kita lihat dulu ini sekarang posisinya Indonesia tuh seperti ini, nilai tukar sekian, suku bunga sekian, tingkat pajak sekian, kenaikan BBM sekian. Ini karena nanti akan berpengaruh ya, faktor-faktor ini nanti akan berpengaruh ke perhitungannya nanti di belakang. Kemudian kita cari aspek pasar. Nah, karena ini pra-FS ini kita nggak survei benar-benar secara metode statistik gitu enggak. Yang kita lakukan di sini adalah tinjauan pustaka. Yang bisa menggunakan RDF itu industri yang seperti apa sih karakteristiknya gitu. Oh, pokoknya yang menggunakan batu bara dengan kapasitas dengan spesifikasi sekian gitu. Terus di sini kita sampaikan parameter kualitas RDF di industri. Ya, ini batu bara maksudnya, parameter kualitas batu bara di beberapa industri. Oh, ternyata misalnya industrinya selain semen itu bisa industri kertas, misalnya, bisa industri pembangkit, misalnya. Nah, asal memenuhi parameter sekian itu udah oke kok, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita lihat di Tuban itu industri, kita lihat industri yang ada di Tuban itu ada nggak yang permintaan RDF-nya itu seperti ini.
Oh, ternyata nemu beberapa. Selain semen itu ada PLTU Tanjung Awar-Awar, ada perusahaan A, perusahaan B. Nah, kita kita apa namanya? Kita list-kan di situ gitu. Nanti kalau udah benar-benar FS ini harus benar-benar detail, harus benar-benar datang ke perusahaannya, mereka butuh beneran apakah bisa kalau misalnya di-replace batu baranya menjadi RDF kayak kayak gitu. Tapi karena ini masih pra-FS, kita lihat potensinya aja. Terus kemudian lanjut aspek teknis. Nah, aspek teknis di sini yang penting adalah lokasi. Kita hitungkan begitu lokasi yang paling memungkinkan itu di mana. Ada beberapa alternatif sebelumnya. Terus kita pilihkan yang terbaik, misalnya yang paling dekat, terus aksesnya yang paling mudah, kayak gitu. Terus aspek lingkungan, terus sosial. Sosial itu di sana ada unsur sosial seperti apa kalau ada pembangunan RDF plan ini, begitu ya. Karena di situ ada pemulung, takutnya pemulung yang biasanya hidup di situ akhirnya jadi merasa, wah tempat kerjaku digusur nih, udah dipakai yang lain, seperti itu. Jangan sampai merasa seperti itu. Terus ada manajemen proyek, nanti kalau misalnya ini dibangun secara penjadwalannya seperti apa. Baru terakhir itu ada aspek finansial. Kita hitunglah seluruh kebutuhan investasi. Ya, ini kita menggunakan benchmarking dengan RDF plan yang ada di Cilacap. Jadi kalau misalnya mau menghitung analisa kelayakan, karena analisa kelayakan itu sesuatu yang masih baru, ya kita perlu punya benchmarking sebagai dasar perhitungan kita. Sehingga kita tahu, oh ini loh kalau benchmarkingnya itu mereka investnya sekian, kayak gitu. Gitu. Itu kira-kira. Oke. Jadi pertama itu tadi ya, yang penting adalah pasarnya ya. Kalau misalnya pasar oke, baru lanjut ke teknis, baru lanjut ke finansial. Secara umum seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bahas jenis data yang ada. Data-data yang diperlukan apa aja sih gitu. Nah, nanti ada yang namanya data kualitatif, ada yang kuantitatif. Kualitatif itu yang tidak ada angka sama sekali ya. Jadi misalnya data butuh tadi misalnya benchmarking, kita misalnya tanya sejarahnya, perkembangan perusahaan itu, terus kita tanya proses produksinya, misalnya RDF tadi kita tanya, kita ke Cilacap dia tanya-tanya, ini sudah sejak kapan sih berdiri, terus bagaimana kita melakukan interview ya dengan pihak yang di perusahaan benchmark kita, kemudian proses produksinya seperti apa, terus butuh staff itu tuh yang seperti apa, kualifikasinya berapa orang. Nah, gitu. Oh, kalau berapa orang udah masuk di sini ya, sorry ya. Jadi pokoknya ada angka, sekali ada angka itu masuk di pendekatan kuantitatif. Itu ya. Jadi misalnya kayak lama berdirinya, jumlah produksinya, jumlah penjualannya, jumlah anggaran. Nah, ini kan semuanya berhubungan sama angka-angka semua ya. Jadi kalau angka masuknya di kuantitatif. Terus sumber data dari mana? Bisa langsung primer ya. Primer ini kita langsung nyari terjun. Kalau misalnya survei pasar ya kita benar-benar terjun ke pasar itu, entah itu melalui apa namanya, entah melalui penyebaran kuesioner, entah melalui yang langsung tanya jawab begitu ya, interview seperti itu, atau yang benar-benar langsung ini ngukur beneran, ini ngukur datang secara kita
benar-benar melakukan sendiri, entah itu secara fisik atau misalnya kuesioner ini kan bisa sebar online ya. Tapi kita benar-benar yang mengolah data itu sendiri, mencari data itu sendiri dan mengolah data itu sendiri. Kalau misalnya data itu misalnya udah available, udah ada sebelumnya, itu namanya sumber sekunder. Jadi misalnya kayak data produksi, kita ambil di perusahaan tapi kita nggak observasi, kita dapat data produksi 1 tahun. Nah, 1 tahun itu ada berupa data per bulan, begitu misalnya Januari, Februari, Maret, dan sebagainya. Tapi kita nggak benar-benar nginput sendiri. Kita udah dapat data dari perusahaan benchmarking, ya kalau seperti itu berarti namanya data sekunder. Atau kita langsung nyari data di BPS ada kok jumlah penduduk kayak gitu. Terus data apa lagi ya? Pokoknya ini yang berupa sumber-sumber yang sudah tersedia yang kita nggak mencari sendiri. Masuk di sumber data sekunder. Ya cara memperolehnya bisa macam-macam. Observasi, lihat prosesnya di sana seperti apa, atau tanya jawab, interview, atau kuesioner, atau dokumentasi yang kita foto-foto atau video seperti itu. Oke, kemudian ketika data itu nanti sudah terkumpul, analisisnya seperti apa? Analisis nanti bisa kualitatif dan kuantitatif juga. Jadi yang sering kita lakukan mungkin yang kuantitatif ini ya, kita data pasar udah ada, kemudian kita lakukan analisis regresi misalnya, analisis least square dan sebagainya. Kalau misalnya itu berupa judgement, pendapat ahli ya kita masuk di analisis kualitatif ya. Kualitatif tuh kita misalnya ini udah terkumpul data nih, terus kita datang ke ahlinya di situ atau kita undang profesor yang mendalami bidang pengolahan sampah itu misalnya. Ini masih contohnya yang RDF Plan tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita desain. Kita bikin desainnya seperti ini, tabel seperti ini. Ya, nanti aspek yang perlu dikaji kira-kira apa aja kita tulis di sini. Jenis datanya apakah masuk yang kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Atau bisa keduanya gitu. Misalnya kalau pasar bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tapi kalau yang hukum ini seringnya kualitatif ya. Karena di hukum, sosial, budaya itu kan nggak ada hitung-hitungan kan ya, nggak angka-angka. Tapi kalau pasar dan pemasaran itu penuh hitungan sebenarnya, tapi juga perlu judgement dari kualitatif seperti itu. Juga perlu interview ke ahlinya misalnya, bisa kualitatif, kuantitatif. Ini juga gitu, biasa kualitatif, kuantitatif. Manajemen, kualitatif, kuantitatif. Keuangan banyak ngitungnya sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Misalnya di situ ada kualitatifnya juga, secara kualitatif bisa. Jadi misalnya ada pakar yang udah sering bisnis di bidang itu, seperti itu. Ya, terus kita mintai pendapatnya. Kira-kira kalau untuk bikin industri sejenis itu bagaimana pengalamannya? Butuh investasi yang berapa, kayak gitu. Pengalaman sebelumnya investasinya berapa dan lain-lain. Ini bisa kualitatif juga, gitu. Terus ini juga gitu, sumber datanya tadi ada primer, sekunder tadi ya. Ini primer atau sekunder? Butuh data apa aja sih? Nanti di list di sini. Cara memperoleh datanya itu bagaimana? Apakah yang langsung harus datang interview tadi atau kuesioner atau apa dan lain-lain itu ya. Teknis analisis datanya gimana? Kalau hukum misalnya ya kualitatif ya atau judgement analysis, terus kualitatif model-model sosial gitu misalnya, sosial budaya. Kita perlu untuk menghadirkan misalnya ahli. Jadi yang namanya analisa kelayakan itu kita butuh menghadirkan berbagai macam ahli begitu. Bisa ahli hukum, sosial budaya nanti
misalnya harus tahu customer behavior, psikologi akhirnya, terus pasar, orang manajemen, orang statistik, orang teknisnya, kalau itu terkait teknis ya. Terus orang keuangan misalnya, ini butuh dari berbagai macam ahli. Terus nanti dianalisisnya ya sesuai dengan data yang kita dapatkan. Misalnya apa? Yang pasar misalnya analisis regresi atau apa untuk memforecastkan pasar yang sering dipakai apa analisis statistik itu ya. Tuh, terus yang teknis analisisnya gimana? Oh, butuh gambar layout, butuh apa? Aliran material, harus tahu proses produksi dan sebagainya yang berhubungan sama teknis. Terus keuangan. Ya, keuangan ini nanti kita bisa membuat cash flow gitu ya, analisis cash flow, analisis apalagi ya, kebutuhan penghitungan investasi dan lain sebagainya. Tergantung dengan masing-masing aspek yang dikaji dan tergantung dengan data apa aja yang sudah diperoleh. Sehingga kita nanti bisa menyesuaikan untuk data tersebut analisisnya seperti apa. Oke, gitu kira-kira ya. Ini kesimpulannya. Jadi kedalaman studi itu sangat bervariasi. Lihat dulu berapa anggarannya, kebutuhannya seperti apa begitu. Tapi yang jelas nanti desain format laporan studi kelayakan itu ada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah ringkasan rekomendasi. Ya, jadi memuat secara ringkas keputusan proyek itu layak atau tidak. Misalnya ya kalau penelitian itu skripsi itu abstrak lah ya. Ini sama kayak abstrak lah ya. Abstrak secara ringkas kita menjelaskan hasilnya, metodologinya, kita melakukan analisa apa aja, terus hasilnya seperti apa, keputusannya layak atau enggak kayak gitu. Kita butuh ringkasan rekomendasi. Kemudian yang kedua, perlu dijelaskan juga latar belakangnya, prakarsannya siapa, gambaran umum, kondisi yang diusulkan, kayak gitu ya. Perlu. Kemudian perlu yang ketiga ini analisis masing-masing aspek ya. Karena kedalamannya itu berbeda-beda, analisis masing-masing aspeknya juga berbeda-beda antara satu jenis kelayakan dengan kelayakan yang lain gitu ya. Ada yang lengkap, full, benar-benar dalam dari nomor 1 sampai 10 itu benar-benar sangat mendetil kayak gitu. Ada yang cuman singkat aja, yang penting ada pasar, operasional sama keuangan, udah selesai. Terus keempat kesimpulan, rekomendasi, kelima lampiran. Ya, lampiran ini seluruh data-data tadi dilampirkan semua. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, ini ada beberapa contoh feasibility study di perusahaan yang lain ya. Ini di PLN, ya pasti beda-beda semua gitu ya, nggak sama dengan yang misalnya yang RDF tadi gitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi sendiri ya. Intinya seperti itu. Pabrik semen. Nah, ini ketika dulu mau bikin pabrik semen di Aceh, di Kupang. Nah, itu seperti apa sih analisisnya, apa aja yang dilakukan. Nah, itu juga berbeda-beda juga sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terus ini pelabuhan batu bara. Nah, ini secara detailnya apa aja yang mau dibahas. Ini termasuk detail ini ya. Sampai pelabuhannya itu sampai benar-benar diukur topografinya, klimatologinya, geotekniknya, sisi lautnya benar-benar diukur, kecepatan anginnya berapa dan lain sebagainya ya. Kajian arus barang dan arus kapal, pokoknya benar-benar operasional. Ini kita simulasi kalau perusahaan itu benar-benar ada secara operasional itu seperti apa, sampai disimulasikan. Oh, kebutuhannya sekian, permintaan sekian, pasar sekian, jenis kapalnya, rencana operasi.
terus secara lingkungan seperti ini, secara sosial seperti ini, secara teknis seperti ini, kayak gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini mengenai pengembangan kedalaman dalam sebuah studi kelayakan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya dalam perkuliahan kali ini, desain studi kelayakan. Jadi seberapa dalam nanti teman-teman melakukan studi kelayakan, apa aja yang harus dilakukan, data-datanya seperti apa. Nah, itu perlu didesain dulu ya. Kita perlu bangun desainnya dulu, rumah-rumahnya, sebelum nanti selanjutnya kita akan isi ya, kalau misalnya desainnya atau perencanaannya sudah jelas, sudah matang, kalau ini loh nanti yang akan kulakukan dalam studi kelayakan ini, nanti dalam prosesnya akan lebih mudah. Kita akan ada gambaran, oh data-data yang diperlukan itu ini gitu ya. Setiap proyek itu unik ya, unik, butuh data yang berbeda-beda sesuai dengan topiknya yang berbeda-beda, dan kita memang butuh belajar atau mempelajari sesuai case by case, sesuai dengan topik dari analisa kelayakan yang sudah atau akan kita hitung ya. Jadi sangat bermacam-macam ya, mulai dari yang sangat teknis kayak RDF plan tadi ya, membuat pabrik, sampai yang paling soft kayak misalnya buka bisnis gitu ya, bikin bisnis, buka warung, buka restoran seperti itu, buka atau di bidang pendidikan ini kita mau buka FK UIC seperti itu, atau di bidang pokoknya semua bidang kita bisa hitung analisa kelayakannya, asalkan tadi investasi yang diharapkan ada labanya. Labanya bisa kita hitung sehingga kita bisa untuk menghitung analisa kelayakannya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.